Salam ya, aku baru gabung tadi, ada urusan. Kalau pernyataannya itu, ya saya udah berulang kali bilang, saya pernah kerja di Arab, tinggal di Arab, berteman dengan orang Arab. Bagaimana mereka membaca Al-Quran, sama aja seperti kita. Mereka juga nggak ngerti, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa yang memang hanya di zaman Muhammad, di zaman abad-abad segitulah, bukan bahasa yang sehari-hari. Jadi kalau dibilang orang-orang Arab itu mengerti, mereka juga nggak ngerti. Kalau mereka mengerti, tentunya Raja Salman dengan anaknya yang namanya MBS, Muhammad bin Salman, itu bukan makin kesini makin taat. Tapi sekarang lihat, mereka makin liberal. Karena apa? Karena isinya mereka udah tahu itu bagaimana. Kasus-kasus pembuangan Al-Quran kalau kita buka, yang terjadi itu di negara Islam. Di Arab dibuang ke Paret. Di Malaysia kemarin itu dibuang ke selokan juga. Bahkan teman kita yang sering kesini, teman Muslim, si Alwi tahu ya, Agatha. Tahu. Dia tuh dapat hadis, dapat buku-buku Islam itu dari mana? Dari tong sampah. Di tong Dia sampah. ngaku di sini. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Kak, aku mau kesaksian siapa? Dua lagi saksimu yang memvalidasi kesaksianmu. Itu. Karena saya masih menggunakan itu. Dan orang Kristen tuh seperti itu. Jadi kalau mau dilihat ya, mujizat-mujizat atau apapun itu banyak sekali di gereja. Tapi apakah itu bisa kita jadikan sumber teologi kita atau menjadi dasar iman kita? Enggak, karena dasar iman kita itu adalah Kristus Yesus yang diberitakan para rasul. Sebab tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar itu selain daripada Yesus, gitu Kak. Oke, itu kan yang pertama ya Kak. Kalau aku sih paham, aku nanti coba sampai. Terus yang kedua itu gimana Kak? Yang tentang dia bilang kan, kamu nggak bisa ngomongin kalau Al-Quran itu mengajarkan membunuh segala macam bla 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 bla, karena pada dasarnya semua agama kan ajarannya baik. Tidak. Nah, terus kalaupun misalnya terjemahannya itu salah atau nggak tepat gitu kan, apa kabar dengan orang yang tinggal di Arab sana yang menggunakan bahasa Arab itu, dan Al-Quran itu kan bahasa mereka gitu, kok mereka itu diam aja gitu, maksudnya kok mempercayai yang kayak gitu. Mempercayai Al-Quran itu gitu loh Kak, maksudnya yang membunuh segala macam itu tadi loh ya. Paham nggak Kakak pertanyaan? Paham, bisa. Silakan Pak Prof, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, salam ya, aku baru gabung tadi, ada urusan. Kalau pernyataannya itu, ya saya udah berulang kali bilang, saya pernah kerja di Arab, tinggal di Arab, berteman dengan orang Arab. Bagaimana mereka membaca Al-Quran, sama aja seperti kita. Mereka juga nggak ngerti, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa yang memang hanya di zaman Muhammad, di zaman abad-abad segitulah, bukan bahasa yang sehari-hari. Jadi kalau dibilang orang-orang Arab itu mengerti, mereka juga nggak ngerti. Kalau mereka mengerti, tentunya Raja Salman dengan anaknya yang namanya MBS, Muhammad bin Salman, itu bukan makin kesini makin taat. Tapi sekarang lihat, mereka makin liberal. Karena apa? Karena isinya mereka udah tahu itu bagaimana. Kasus-kasus pembuangan Al-Quran kalau kita buka, yang terjadi itu di negara Islam. Di Arab dibuang ke Paret. Di Malaysia kemarin itu dibuang ke selokan juga. Bahkan teman kita yang sering kesini, teman Muslim, si Alwi tahu ya, Agatha. Tahu. Dia tuh dapat hadis, dapat buku-buku Islam itu dari mana? Dari tong sampah. Di tong sampah. Dia ngaku di sini. Gitu. Kenapa ya? Karena begitu, emang begitu. Yang kita buktikan tiap hari ini kan sebetulnya untuk
supaya Islam juga bisa mematahkan argumen. Kita tiap hari nguji datanya. Al-Quranmu itu ngajarin menghilangkan nyawa orang lain, memotong tangan, ya mengatakan bahwa orang-orang di luar agamamu itu adalah bahan bakar. Ditulis bahan bakar loh itu. Ada Betul. 4 kali di situ ditulis. Bahan-bahan Apakah si penerjemah itu orang Kristen? Kan enggak. Yang nerjemahin itu orang-orang berilmu dari mereka. Sekarang yang nerjemahin Al-Quran itu orang berilmu, orang yang bisa bahasa Arab. Begitu kita tunjukin ke Islamnya juga selalu ngomong apa? Aku awam. Aku juga cuma Islam KTP. Aku juga apa? Ini tanya sama orang yang berilmu. Lah kita tiap hari nungguin di sini buat ketemu sama Islam yang berilmu. Tapi kenapa sudah bertahun-tahun nggak pernah muncul gitu? Isinya cuma polemikus. Yang nggak tahu Islam. Cuma ngulik-ngulik Alkitab doang. Kalau Alkitab kita isinya udah kebenaran, Kak. Kita ini bukan lawannya sama Islam doang. Pagan, Yahudi, terus apa lagi? Filsafat, semua. macem-macem. Hindu pun bersinggungan sama kita. Waktu apa? Waktu Rasul Thomas menginjili ke India. Jangan kira Rasul Thomas nyampe ke sana itu langsung enak aja makan kari gitu. Oh, itu bantai-bantaian juga di sana. Sampai Rasul Thomas pernah mau dibunuh kan di situ, cuma nggak berhasil. Tapi udah teruji, gitu. Itu sih. Salam Romo. Itu aku setuju sama Bang Meta, soalnya kan mantanku juga orang Arab. Mereka juga tidak mendalami itu, tidak mengerti itu. Mereka hanya apa? Menjalankan hidup mereka dan mereka tidak terlalu concern ke keagamaan. Ya. Mungkin narasi saya yang tadi ya. Teman-teman bisa lihat di dalam YouTube-nya kalau pernah ikut channelnya Muhammad Fuli, orang Mesir. Dia tinggal di Malang. Dia orang Mesir, lahir dan besar di Mesir, orang Mesir. Tapi kuliahnya di Malang. Unmuh kalau nggak salah, Universitas Muhammadiyah. Dia sendiri mengatakan, kami sendiri orang Arab itu nggak ngerti Al-Quran. Mungkin dari 100% yang ngerti Al-Quran itu cuma 10-15% kata dia. Karena bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab kami. Gitu. Jadi kalau orang Indonesia bingung tentang Al-Quran, itu juga masalah yang terjadi kepada orang-orang Arab di sana. Karena gini ya Pak Prop ya, ini salah satu bukti orang Arab juga nggak ngerti. Alif Lam Mim sampai detik ini itu nggak bisa diterjemahkan. Kenapa? Orang Arabnya juga nggak ngerti. Oh ya. Jadi kalau bilang yang ngerti ini orang Arab, ya enggak, orang Arabnya juga nggak ngerti. Kalau orang Arab yang ngerti itu biasa diterjemahkan. Gitu. Masa nggak ada terjemahannya itu, Kak? Nggak ada, cari aja sampai ini. Yang ada cocokologi. Nggak ada. Oke. Kalau Ki Ahmad nerjemahkan ya disatuin, artinya nyeri. Ada. Nah itu. Oke, sekarang ke pertanyaan yang ketiga tadi itu Kak, terakhir yang tentang wahyu. Wahyu itu tentang nubuatan, penggambaran atau bakal beneran terjadi kayak yang binatang itu keluar, terus sangkakala itu dibunyikan segala macam itu aja Kak. Aku Ya. turun nih Kakak jelasin ya. Siap. Jadi kalau binatang itu yang dimaksud itu kan iblis gitu. Jadi wahyu itu penuh dengan simbol. Ya, itu bukan sekedar itu penglihatan ya, penglihatan Rasul Yohanes ya di masa lalu dan bahkan di masa depan. Jadi itu wahyu itu bukan yang kayak apa ya, yang akan terjadi di masa depan saja, enggak. Itu ada yang sudah terjadi. Nah itu tadi ya, si ular tua, si Satan itu yang menyeret sepertiga dari malaikat itu kan sudah terjadi tuh. Yang terjadi peperangan di sorga. Nah itu kan, makanya banyak RT 6 ini yang mengasumsikan, wah di sorga mau ada perang. Bukan, itu udah kejadian. Itu jadi Rasul Yohanes itu mendapatkan penglihatan seperti itu. Nah kalau kita baca ya, ini luar biasanya Rasul Yohanes ini, bahkan dia bisa mendengar suara makhluk-makhluk di sorga. Ini yang dia terima gitu. Coba kakak baca ya. Nih makanya luar biasa, kita ini baca Alkitab nih nggak bisa asal baca seolah-olah kita itu udah tahu gitu. Di mana ya Prop ya yang Rasul Yohanes itu yang mendengar suara-suara di sorga itu, makhluk-makhluk di sorga itu? Wahyu berapa itu? Wahyu 13 bukan? Coba. Ya Wahyu itu memang Enggak, kalau kitab binatang itu ya.
kitab yang nggak dipakai di dalam ini ya, Wahyu kan kitab yang nggak dipakai di dalam liturgi, nggak di dalam homili, nggak dibacakan. Karena apa? Karena pertama kali waktu kitab dikanonkan, Wahyu itu belum masuk dalam kanon dan isinya terlalu gamblang, terlalu luas. Sama halnya seperti kita memahami orang Yahudi saat dia baca Yesaya 7 ayat 14 tuh bingung nggak? Seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka bingung nggak? Berusaha untuk menerjemahkan kan? Tapi semua itu tersingkap waktu Tuhan Yesus itu lahir. Bayangin dari zaman Nabi Yesaya sampai zaman Yesus, berarti orang Yahudi itu 600 tahun bingung tuh. Apa ini maksudnya? Gitu. Kalau kita mau menerjemahkan kitab Wahyu, ya kita akan jadi apa ya? Sesuatu yang nubuatan kita berusaha untuk menerjemahkan sekarang, ya kita akan jadi masuk dalam kebingungan. Banyak yang berusaha mengatakan misalnya hewan-hewan yang keluar tuh, itu kan ada naga, ada beruang, ada macan tutul, ada singa ya. Orang-orang banyak juga yang menyimpulkan bahwa oh beruang itu berarti apa? Oh suatu saat nanti Rusia akan menguasai dunia. Naga itu Cina. Terus singa, macan tutul itu oh itu Amerika. Seolah-olah seperti itu. Itu cocokologi tuh. Iya, nanti jadi cocokologi. Cocokologi. Kita nggak dituntut untuk itu, kita dituntut untuk hidup kudus. Ngapain kita jadi ngeramal pakai kitab Wahyu gitu, Kak? Iya. Ayat berapa, Tak? Nih ya. Sebenarnya aku belum ketemu tapi nih ya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga. Nah ini benar-benar Rasul Yohanes tuh mendengar itu. Dia memang mendapatkan ini. Mendapatkan pendengaran. Dan aku mendengar mesbah itu berkata. Ini di dalam Wahyu 16. Jadi memang itu. Jadi Rasul Yohanes itu diberikan karunia itu untuk mendengarkan semua makhluk itu berbicara gitu kepadanya. Inilah salah satu kuasa Allah yang dia bagikan kepada para rasulnya gitu. Jadi memang Allah kita ini memang berbagi kekuasaan di sini. Gitu. Nih ya. Coba baca Kak, coba baca aku mendengar nih. Ini benar-benar Rasul, kalau di sini dikatakan aku mendengar, dia benar-benar mendengar gitu. Coba dibaca dulu itu. Wahyu 16 ayat 7 gitu. Bahkan Rasul Yohanes ini bisa mendengar itu semua gitu. Nih di dalam Wahyu 21 ayat 4 gitu. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata gitu. Nih jadi apa yang diterima oleh Rasul Yohanes ini ya memang penglihatan dari Tuhan Yesus. Benar nggak, Romo? Seperti itu. Itu kan yang dilihat sama Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya. Betul. Dan ini ada dua saksinya kan? Bunda Maria dan siapa? Ada saksinya. Bunda Maria termasuk salah satu saksinya. Ada Prokorus. Di Alkitab konsisten, harus ada saksi. Prokorus dicatat di Alkitab dan dia adalah asisten dari Rasul Yohanes. Dan memang bapak-bapak gereja juga memilih kitab-kitab ini nggak sembarangan, nggak asal comot gitu semua kitab diambil gitu, enggak. Gitu, Prof. Silakan, Prof, dilanjutin dulu ya. Siap, Romo. Selamat beraktivitas. Jadi Selamat bertugas. nggak bisa kita disebut apa? Rasul Yohanes itu halu gitu. Nggak bisa, karena ada saksinya. Saksinya Sang Theotokos lagi. Betul. Jadi udah sangat sangat dipercaya. Nah masalahnya kita sendiri yang nggak tahu tentang tradisi itu, kita juga akan melihat kitab Wahyu ini jangan-jangan nih Rasul Yohanes bisa jadi skizofrenia kayak pertanyaan kemarin. Abang siapa itu kemarin bilang? Jangan-jangan para rasul ini skizofrenia. Nggak bisa gitu. Karena semua yang nubuatan tentang Kristus dan penggenapannya itu secara kristalisasi yang dialami dan dinubuatkan oleh orang-orang yang berbeda zaman.
Gitu. Oh, si Agatha Enggak, balas WA. Ada. Ini ada tamu nih, Tak. Rizky. Ya, silakan Rizky. Halo Kak, selamat siang semua. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan Bang? Bentar dulu. Islam Kristen Bang? Islam Kak. Oke. Pak Prap, sorry lagi di luar ya? Lagi menggunakan ini ya? Hasil dari jasa ternik Baginda ya? Kenapa? Lagi menikmati Pertalite ya? Silakan Bang Oh Rizky. enggak, ini listrik ini. Oh ya, siap. Oke Kak, makasih Kak Agatha. Jadi gini, saya kan mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus sama Nabi Isa yang dianut oleh orang Muslim itu beda nggak atau sama? Beda Bang. Beda. Bisa. Berarti kelebihan yang Nabi Isa miliki itu kan dia bisa menghidupkan orang mati, itu yang di dalam Al-Quran orang Muslim gitu kan Kak, ya kan? Iya. Tuhan Yesus ini apa kelebihannya Kak? Kelebihannya kalau Yesus itu ada namanya yang dihidupkan, namanya Lazarus, Bang. Enggak, maksudnya Namanya kekuasaan apa kalau yang di Islam, kalau di Islam itu yang dihidupin siapa, Bang, namanya? yang dia hidup itu kan orang-orang yang udah mati kan Iya, gitu. namanya Bisa siapa, Bang? orang mati. Namanya siapa? Bisa nggak Abang kasih referensi kita? Siapa yang dibangkitkan oleh Isa bin Jibril? Ya orang yang udah mati katanya di situ kan menghidupkan orang. Namanya, Bang, namanya sama kita sama-sama. Ada orang Ya, mati. namanya manusia Bang, saya nggak tahu namanya persis, nggak tahu. cuman kan di situ dia menghidupkan orang yang sudah mati. Kelebihan istilahnya mukjizatnya itu besar. Jadi Tuhan Yesus ini kira-kira apa ya kelebihannya? Kan kalau dalam orang Kristen menganut kan dia kekuasaan katanya gitu kan. Dia maha kuasa gitu kan. Nah, cuman saya berpikir gini, apa iya ini apa istilahnya kayak plagiat gitu dari Nabi Isa gitu? Plagiat dari Nabi Isa. Istilahnya cuman comot nama doang, cuman comot kekuatan doang, terus dibuat istilahnya ke Yesusnya gitu kan? Tunggu. Maksudnya Yesus plagiat Isa? Ya. Oke, Isa itu kalian mengenal Isa itu di abad 7, terus Yesus yang di abad 1 nyontek yang di abad 7. Itu coba ininya dulu Bang, nalarnya dulu dipakai. Maksudnya Coba lap muka dulu, Bang, pakai Pertalite. Iya. di kalender kan kita bacakan Isa Al-Masih, sementara kakak bilang nggak sama. Udah ganti, Bang, nomenklatur sudah berubah. Pemerintah sudah mengatakan namanya Yesus Kristus. Udah nggak ada Isa Al-Masih. Oke. Sebentar Bang. Bang saya tanya, Quran itu lebih duluan mana dibandingkan Injil? Ya Injil lah Kak. Loh, tapi kenapa pernyataan di Quran? Bentar. Zabur itu mana lebih tua daripada Injil? Ya Zabur. Samanya itu Kak. Cuman kan persepsinya istilah orang yang bengkok istilah diluruskan dengan turunnya wahyu-wahyu itu. Oke. Kalau Anda mengatakan ya Injil duluan mana sama Zabur? Injil itu nggak ada. Kitab Injil itu nggak ada. Yesus aja mengajar itu dengan kitab Taurat Musa. Kitab itu ada Kak. Yang diimami orang Muslim itu istilahnya gini, yang dipahami orang Muslim itu kitab itu ada 4. Apa aja tuh? Jabur. Ya. Apa satu lagi Kak? Apa? Jabur, Injil, Quran, Injil, Quran, Taurat. Nah, ini saya tanya, ini keempat ini ada ini barangnya? Ada lah. Di mana? Boleh saya tahu? Dirangkum di Al-Quran. Coba, yang mana itu? Saya itu kan ada kitab 4 kitab itu kalau dirangkum di dalam Quran, kenapa jadi sekecil ini? Di dalam Al-Quran itu istilahnya Al-Quran lah yang menyempurnakan seluruh. Enggak, tadi dibilang dirangkum itu kata istrimu. Sekarang saya tanya, 4 kitab dirangkum harusnya jadinya setebel ini dong. Ini kok jadi setipis ini? Ya kan itu kan dirangkum namanya. Loh, tadi yang bilang dirangkum siapa? Itu kan kalau pendapat kakak kan disalin. Tadi yang bilang dirangkum siapa? Namanya
dirangkum, Bang. Dirangkap. Diganti. Tadi yang ngomong dirangkum siapa? Tadi ada saya bilang loh Kak, disempurnakan. Enggak, tadi saya enggak. Saya mau nanya yang tadi ngomong dirangkum itu istrimu itu loh. Oke, enggak, istilahnya itu enggak permasalahan istilah kan. Baik. Kalau dikatakan sebentar Bang. Calm down. Sabar ya. Kita mendengarkan satu-satu. Tenang, kita punya berjam-jam untuk membahas ini. Kita contohkan tadi kamu bilang Zabur disempurnakan. Oke. Salah satu ayat Zabur itu di mana di sini yang disempurnakan? Tunjukkan sama saya. Zabur itu. Satu aja ayatnya. Dari kitab segitu banyak, satu ayat Zabur di sini tuh yang mana? Istilahnya gini, Al-Quran itu menceritakan dari awal mulainya manusia. Saya nggak nanya itu Bang, dari Zabur kan? Zabur yang disempurnakan di sini mana? Itu di Al-Quran itu dibahas. Istilahnya gini. Bang, Anda laki-laki ya, Anda laki-laki. Gini ya Bang ya, saya nggak mau satu kar di room saya ini mendengar perkataan yang nggak kualitas seperti Anda. Ya, tolong keluar kata-katanya itu yang berkualitas. Ketika Anda mengatakan, oh Al-Quran itu menyempurnakan 4 kitab sebelumnya, atau apa namanya istilahnya, merangkum, atau apa namanya, menyatukan, mempersempit, menjadi kecil kan, merangkum itu kan yang tadinya lebar dikecilkan kan. Satu saja rangkuman tentang Zabur di sini. Tolong tunjukkan kualitas Anda. Setiap narasi Anda, saya berusaha lagi mencernanya dengan baik. Kakak udah pernah baca Zabur juga? Saya punya Mazmur. Mazmur saya ada di sini. Dan ada Zabur. Zabur itu diturunkan kepada siapa? Zabur kitab aslinya gitu ada. Enggak, Kakak ada. pernah baca? Saya punya Mazmur. Zabur saya nggak kenal. Biar lebih afdol mungkin kita nggak baca juga. Saya kakak suruh mengingat ayatnya nggak nyambung. Kita bahas yang udah kita lihat. Kamu mau Mazmur? Ini Mazmur kitab saya. Ini baru 1 pasal. Zabur. Iya. Oke, Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Oke. Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Gini aja lah itu Kak. Bang, gini ya Bang ya. Kamu tuh makanya saya bilang kamu terlalu bernafsu. Yang penting banyak ngomong tapi nggak ada isinya, nggak ada poinnya. Tolong ngomong sedikit. Poinnya apa? Kalau Anda pun tidak tahu Zabur itu apa, diturunkan kepada Nabi Daud Kakak. Oke, kepada Nabi Daud, maka orang Yahudi kepada Nabi. Jangan sabar. Daud, satu aja Daud ya. Di dalam Mazmur Daud itu orang Yahudi maupun orang Kristen itu tidak mengenal Zabur, adanya Mazmur. Ya, mungkin ini perubahan fonetik korespondensi. Sebentar Bang. Ini kalian itu saya katakan tidak akan mengenal Mazmur kalau kalian tidak baca kitab saya ini. Termasuk Muhammad nabimu itu. Kalau tidak baca ini, dia tidak akan mengenal itu apa itu namanya Daud. Ya? Satu hal yang kamu harus tahu, Mazmur saya pegang. Ya? Kalau kamu mengatakan Quran kamu merangkum satu ayat dari Mazmur atau Zabur yang kamu kira itu apa? Saya mau tahu Zabur itu yang mana. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu ini satu Zabur. Satu ayat Zabur yang mana. Tunjukkan. Gini Kak. Jadi kalau kakak memang memahami itu. Jangan seperti tong yang tong nggak ada isinya bro. Ini saya Satu. Silakan googling. Daripada Anda berbicara kosong. Jika Anda googling sekarang. Bekerja itu lebih baik daripada berbicara kosong. Ya. Silakan Anda cari salah satu ayat di dalam Zabur. Saya mau tahu itu. Satu aja. Dari ribuan ayat dan dari ratusan pasal. Banyak Kak. Banyak di situ. Satu. Saya minta satu. Gini, Kak. Ini aja. Kakak itu kita Mazmur tadi kakak bilang kan. Yang itu yang kakak tunjukin barusan kan. Boleh kakak tunjukin tadi kitab yang merah tadi. Mazmur itu kan. Coba kakak tengok tulisannya itu tertulis dalam bahasa apa? Yunani. Padahal kitab Zabur yang sebenarnya itu
tertulis dalam bahasa kitab Kipti. Apa itu Kiti? Ya itu aja kan nggak tahu. Saya tanya. Daud itu orang apa? Bentar Pak Pro, biarin. Daud itu orang apa? Itulah yang Daud itu orang apa? Saya tanya, Daud itu orang apa? mungkin penjelaskan satu-satu kakak yang Loh, Bang, ini terlalu sepele. Tidak mungkin orang Sunda berbahasa Ethiopia. Kalau Daudnya orang Yahudi, menurut Anda dia menggunakan bahasa apa? Berubah. Gini ya Bang Rizky boleh turun karena Anda memang tidak kompeten untuk apapun. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda bahkan tidak memahami Bang. Nggak ada kitab Hello Kitty Bang, silakan turun. Ini Bang Rizky. Keluar kalau Anda memang tidak punya ilmu. Saya buang-buang waktu untuk orang yang nggak ada kelasnya di sini. Maaf ya. Kamu bilang bahasa Kitty. Apa? Ya. Makanya saya bilang, saya sayang buang-buang waktu 1,5K orang di room saya ini nggak dapat edukasi dari yang apa keluar dari mulutmu. Satu kalimat, tapi itu poin itu lebih saya hargai daripada kamu tuh ngaco. Ya, bahasa Kitty nggak tuh? Kamu tuh narasimu ngalur ngidul. Kau bahkan tidak mengenal apa itu Mazmur. Daud orang apa kau tidak tahu. Jangan kayak kemarin ya Pak Prop ya. Musa katanya bahasa Arab Pak Prop. Anjay gila. Ya, Musa yang itu Ildacil itu Musa. Mungkin itu yang dimaksud adalah musafir. Kalau musafir ya mungkin dia bahasa Arab. Ada juga Musa yang bahasa Jepang, Musashi. Oh iya. Mungkin itu. Wah agak lain ya. Kosong loh narasinya. Gak ada isinya. Tolonglah tunjukkanlah kualitas kalian. Ya, sayang loh 1,6K di sini buang-buang kuota untuk mendengar ibarat kata apa? Pakai bahasa roh kau. Halo Davan. Maaf ya yang nggak kualitas di sini nggak usah lah. Silakan Davan. Halo. Lagi di Ancol ya Bang Davan? Itu Dovan Bang. Sorry, di bawah aja. Maaf, kepencet. Maaf. Siap. Belum lebaran loh. Ini kenapa orang udah pada minta maaf ya? Shalom Gurunda, shalom Praku, shalom Romo. Shalom. Salam. Ya, salam dari cabang Romo Alexios ya. Cabang nggak tuh? Yes. Paroki Romo Alexios. Shalom. Ya, silakan Pak Redi. Ini kayak sosis ya, Redi. Halo. Saya Kristen. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Saya hanya pengikut aja ngeliat Siapa? siaran Agatha setiap hari. Tidak ada Terima pertanyaan kasih apa-apa. banyak Pak. Bantu tap-tap ya Pak ya. Tuhan memberkati. Ya, ingat ya teman-teman ya. Zabur itu bahasa Kitty. Oke. Aduh. Agak lain. Pak, lo ingat nggak orang Mesir yang pernah pakai bahasa Inggris datang ke sini? Dia bilang Daud pun orang Mesir katanya. Daud. Bukan, Musa. Oh Musa ya? Musa. Memang agak lain ya ini orang ini ya. Gimana ini Pak Romo nih kayaknya ngakak-ngakak lah di roomku ini dengerin. Dia bilang Daud bahasa apa tadi? Bahasa Kitty. Orang Mesir tuh bilang orang Mesir. Kipti tadi. Oh ya, Kipti. Kipti itu bahasa Kipti itu orang Kristen yang Kristen Mesir itu Kipti namanya. Kipti ya. Koptik. Kan CPT Koptik karena orang-orang apa Arab nggak bisa bilang C jadi G jadi Egyptian. Nah itu ini yang juga tempornya ya Pak Rob ya. Jelasin berdua hari lalu. Kalau dia katakan ya Daud itu pakai bahasa Kitty ya atau apa ya mungkin Koptik ya. Kita tahu Septuaginta itu juga diterjemahkan itu di Mesir. Kenapa? Karena banyaknya orang
Orang Yahudi, makanya Yunani. diterjemahkan ke bahasa Yunani, sorry, Yunani. Nah itu, kalau dia mengatakan, lo Daud itu pakai bahasa Koptik misalnya, lo itu relate. Makanya kitab kita semua ini berbahasa Yunani, betul nggak? Betul. Itu. Tempo hari aku terangkan yang orang nanya kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, kenapa melayang-layang di atas permukaan air? Dalam targum Judaisme yang menolak kekristenan, mereka juga mengartikan bahwa melayang-layang di situ itu bahasa Ibrani-nya adalah merah hepet. Merah hepet itu karena itu menggunakan bahasa abad 7 ya, Masoretic text. Merah hepet itu mengutip juga dari bahasa Koptik. Nah, itulah kenapa kita Selamat mengenal. siang. Maaf ya, saya tidak mengucapkan salam karena salam itu hanya untuk satu iman kepada saya. Kamu telah mengatakannya. Selamat siang, itu ucapan salam. Di Al-Quran tuh ada salamun nih. Assalamualaikum tuh ucapan buat orang di neraka bukannya? Iya, betul. Ya, di Al-Quran ya, betul. Ada. Ya. Itu ucapan Cari untuk orang dulu ya. neraka. Kata-katanya gimana? Siapa nih? Pro DR, janganlah senggol-senggol orang Islam, nanti kena dadamu. Apa dadanya? Kenapa dadanya kena? Nyenggol. Akulah Bapa yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari Bapa. Oh, gitu. Makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasihan sekali. Mungkin kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib? Mengaku Allah. Oh, itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya. Iya. Udah deal ya, Iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah? Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya Bapa kan? Akulah Bapa yang kalian cari. Aku Siapa? biar tahu kau. Aku itu siapa? Anda, Pak Irwan? Iyalah, aku Bapa Yesus, biar tahu kau. Siap. Kalau Yesus sudah bisa membangkitkan Lazarus, cobalah kau sebagai Bapak bangkitkanlah dulu Muhammad yang udah 1400 tahun nggak bangkit itu. Kalau kau memang Bapak, ya, kalau kau memang Bapak, tolong bangkitkan dulu Muhammad itu. Aku mau nanya dulu dia, kenapa dia harus menggauli Aisyah 9 tahun? Penasaran aku. Padahal banyak, sensasi apa yang mau dia dapat? Ya, padahal istrinya banyak. Kenapa dia 9 tahun digauli Aisyah? Tolonglah Udah, bapaknya nanti Yesus, nanti ya. diturun. Tolonglah yang mengaku bapaknya Yesus ini. Bangkitkan dulu Muhammad. Ya, supaya aku bertanya, apalah kenikmatan yang dia terima dari menggauli Aisyah yang 9 tahun? Banyak cerita kau. Anda langsung tidak bisa menjawab ya. Katanya kau bapaknya Yesus, tapi kau nggak bisa apa-apa. Halo, Mana itu? bisa bertanya Kak? Islam Kristen bang? Islam Kak? Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau bertanya ini. Itu yang disembah Kristen itu sebenarnya Isa atau ini Roh Kudus ya? Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal itu apaan tuh Kak? Bapa dengan firman dan rohnya Bapa. Jadi itu Isa sebenarnya Allah Tritunggal. Isa itu nggak ada. Isa itu kan Yesusnya palsu. Jadi Yesus. Isa itu adalah kawean dari Tuhan kami. Jadi itu yang kenapa harus Yesus dijadikan Tuhan? Loh, tadi Anda udah nanya, saya jawab. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Allah Tritunggal, Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus itu firmannya Bapa. Ya kalau kami menyembah Bapa, kami menyembah firman dan rohnya. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Itu Yesus dia dilahirkan atau gimana Kak?
Dia telah ada, sudah ada, ya. Dia telah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kok bisa begitu ya? Lah iya, karena dia adalah Allah yang sudah ada sebelum segala zaman. Makanya tadi kan dia telah ada. Siapa ini? Dia telah ada, berarti sebelum segala abad dia ada. Yang ada, sudah ada berarti ya. Dan yang akan datang. Kok bisa gitu? Karena dia adalah Allah. Allah dalam kekekalan. Kekekalan itu tidak merujuk kepada waktu, tetapi tak terbatas. Itulah bako atau kekal. Dan kenapa Isa harus dilahirkan sama Maria? Isa itu siapa? Itu maksudnya Yesus. Kami nggak beriman kepada kaweannya Yesus. Jadi beriman kepada siapa? Allah Tritunggal, kan itu tadi udah saya jawab. Isa di dalam Quran itu adalah kawean dari Tuhan Yesus. Itu palsunya. Itu. Pak Prof, aku balas WA dulu Pak Prof. Lanjut. Iya. Itu kaweannya ya Bang ya. Kaweannya nggak jelas. Oh, berarti itu yang di Al-Qur'an itu tidak sama dengan Yesus. Tidak sama dengan Yesus sama Isa ya? Iya, beda. Yang di Al-Quran itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Lahirnya nggak jelas di kota mana. Coba abang tahu nggak lahirnya di kota mana? Isanya. Saya nggak nanya tempatnya ya, kotanya saya tanya, kota. Itu aku juga kurang ngerti. Kurang juga. tahu. Iya, betul. Cuma saya Terus, bertanya. Injilnya, apa isi Injil yang dibawa Isa? Coba abang tahu nggak? Isa kan katanya bawa Injil. Saya nggak nanya Injilnya di mana. Saya nanya isinya apa, ngajarin apa. Abang tahu nggak? Nggak tahu aku. Nggak tahu lagi. Ya udah. Terus saya mau nanya lagi. Nih, kenapa kira-kira Allah menurunkan Isa tanpa bapak? Poin apa yang bisa diambil? Kenapa dia mesti tanpa bapak? Nggak tahu lagi. Oh belum ya? Belum ngomong. Apa? Kira-kira kenapa Isa nggak ada bapaknya? Hal apa yang bisa dipetik? Aduh, nggak kedengaran bang. Nggak tahu ya? Tadi suaranya mana? Tadi si abang bilang bang, engkau telah mengatakannya Prof itu katanya. Ya itulah bang. Ya. Bedanya tokoh asli sama tokoh fiktif ya. Yang asli itu pasti akan detail. Dia dari mana? Ya abang pernah punya barang asli nggak? Pernah pasti punya ya. Pasti pernah punya lah ya. Kalau itu Isa. Kalau yang asli itu detail. Kalau Bang, bentar, kalau Isa yang ini yang dikenal sebagai Nabi Allah itu sengaja diturunkan kepada Allah tanpa ayah. Lah iya, maknanya apa tanpa ayah itu? Biar kita sama-sama paham itu. Kira-kira maksud Allah mau apa? Kesengajaan itu artinya apa? Kan dia sengaja, berarti ada alasannya kan ya? Iya, alasannya sih itu semua para itu untuk meluruskan agama. Apa yang bengkok? Itu banyak selisih pahamnya agama antara Kristen dan Enggak, kalau Islam. mau meluruskan ya, misal ya, si Prof makan tahu tempe, terus dibengkokkan orang makan tahu doang, luruskanlah. Oh dia makan tahu tempe, ini buktinya. Bukan cosplay jadi manusia terus gak ada bapak, gak nyambung. Gak nyambung kan? Iya. Mau meluruskan Pak Prof makan tahu dan tempe aja kok. Gue harus berubah nih, gak punya gue harus lahir nih, gak punya bapak. Apa-apaan? Nyambung lah sikit. Itu. Ya, paham ya? Pak Prof kalau makan tahu tempe, orang menuduh dia makan tahu doang. Ini buktinya dia makan tahu tempe, bukan itu ada anak lahir tanpa seorang bapak. Ini membuktikan bahwa Pak Prof makan tahu dan tempe. Nyambung nggak? Nyambung nggak Pak Prof? Untuk membuktikan kau makan tahu tempe, haruskah Agatha lahir dari seorang yang tidak berbapak? Ini logika. Waktu itu usia berapa ya Agatha ya melahirkannya ya kalau di Al-Qur'an ya? Walau alam. Di zaman raja apalah gitulah ya, minimal nggak ada tahunnya ya. Kayak Baginda kan, oh di tahun gajah, waktu itu karena ada perang gajah. Nah di peristiwa apa gitu?
Silakan Bang. Iya, Itulah indahnya Islam. Muhammad lahir di Mekah. Indahnya. Ya harusnya jawabannya itu. Itu terus masa Merah, merah. salahnya di mana? Gitu jawabannya. Jaringan lu merah, Nih jaringannya Pramu ini kena ajab. Sang dia hilang. Itu ya minimal ya memang ya. Ini logika-logika sepele gini nih harusnya ada di setiap orang yang mengaku beriman. Gimana Pak Prop? Ulang lagi Pak Prop. Ini bener-bener Pak Prop ini sinyalnya kena ajab. Capek-capek kau ngomong, nggak ada suara, Nggak ada. Sinyalnya ini nanti bentar lagi mungkin. Nah ini udah lancar. Udah. Silakan Pak Prop. Udah bisa. Nggak ada juga suaranya. Emang nggak ngomong? Oh nggak ngomong. Silakan Pra. Ulang lagi Pra. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025 harga. Hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 0 1770708 778 15 1414512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan
dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.